Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang mengambil topik dampak perubahan iklim terhadap peningkatan penyakit menular di negara berkembang. Selanjutnya, ya di sini saya Mutiara Safira Ramdhani dengan rekan saya. Saya Desma Yuvanka. Oke, slide selanjutnya. Ya, di sini ada definisi kesehatan global. Kesehatan global adalah bidang studi, penelitian, dan praktik yang menempatkan prioritas pada peningkatan kesehatan dan mencapai kesetaraan kesehatan bagi semua orang di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan global didefinisikan sebagai upaya untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular seperti SARS, malaria, tuberkulosis, flu babi, dan AIDS, serta mendukung perkembangan dan distribusi vaksin yang aman dan juga efektif, diagnosa penyakit dan kelainan, dan juga obat-obatan. Selanjutnya. Oke, di sini ada definisi iklim. Iklim adalah suatu keadaan alam yang terjadi secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh manusia. Keadaan iklim biasanya terjadi dalam waktu yang cukup lama dan biasa meliputi daerah yang luas. Iklim sendiri adalah kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah yang didefinisikan berdasarkan pengamatan selama kurun waktu 30 tahun. WHO mendefinisikan iklim sebagai kondisi cuaca yang berulang dan berkelanjutan di suatu daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti letak geografis, ketinggian, dan juga kondisi lautan. Selanjutnya. Oke, di sini ada komponen iklim. Komponen iklim yang pertama ada suhu, lalu ada kelembapan, arah angin, perawanan atau udara, curah hujan, evaporasi, dan juga kecepatan angin. Selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis iklim. Iklim yang pertama ada iklim tropis. Nah, iklim tropis ini umumnya hangat sepanjang tahun dengan curah hujan yang cukup tinggi dan musim kemarau yang pendek. Wilayahnya berada di sekitar daerah Khatulistiwa. Lalu iklim yang kedua ada iklim subtropis. Iklim ini cenderung hangat dengan musim panas yang panjang dan musim dingin yang ringan. Biasanya terdapat di daerah sekitar 30 derajat utara atau selatan garis lintang. Lalu iklim yang ketiga ada iklim siklon atau iklim sedang. Iklim ini ditandai dengan pembentukan siklon tropis yang kuat. Iklim ini terjadi di sekitar daerah tropis dan juga subtropis. Lalu yang keempat ada iklim dingin. Iklim ini memiliki suhu rata-rata rendah sepanjang tahun dengan musim dingin yang panjang dan juga suhu yang sering di bawah titik beku. Selanjutnya. Nah, perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan kondisi atmosfer bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan juga faktor alami yang dapat memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia, baik secara global maupun dalam skala regional. Nah, faktor alam perubahan iklim ini yang pertama ada siklus matahari, lalu ada rotasi bumi, gas karbon dioksida, dan juga vulkanisme. Lalu contoh faktor manusianya dalam perubahan iklim ini dari efek rumah kaca, urbanisasi, limbah, dan juga penebangan hutan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Desma Jovanka. Definisi penyakit menular. Penyakit menular adalah suatu penyakit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lain, baik pada manusia ataupun hewan. Penyakit ini dihubungkan oleh triad epidemiologi yang terdiri dari agen mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit, host, suatu individu yang rentan terhadap penyakit, dan environment atau lingkungan yang mempengaruhi kerentanan serta kekebalan host terhadap penyakit. Keberadaan mikroorganisme atau agen di dalam atau di permukaan tubuh dapat mengakibatkan infeksi atau infestasi. Perpindahan agen seperti parasit dari individu yang sakit ke individu yang sehat dapat menyebabkan menularnya penyakit. Next.
Di sini ada beberapa contoh penyakit menular akibat perubahan iklim di berbagai negara berkembang. Yang pertama itu ada malaria. Anopheles merupakan vektor penyakit malaria. Perubahan suhu dan pola hujan dapat menciptakan lingkungan bagi perkembangan nyamuk Anopheles dan meningkatkan resiko penularan malaria di daerah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh penyakit ini. Negara-negara berkembang tersebut itu di Afrika Sub-Sahara seperti Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Kenya rentan terhadap peningkatan malaria. Selanjutnya ada demam berdarah denggi atau DBD. Aedes aegypti merupakan vektor penyakit demam berdarah denggi. Suhu yang lebih tinggi dan pola hujan yang berubah dapat meningkatkan populasi nyamuk ini dan meningkatkan risiko penularan demam berdarah. Negara-negara berkembang tersebut itu ada di Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, memiliki risiko tinggi terhadap demam berdarah. Next. Selanjutnya ada penyakit kolera. Perubahan iklim seperti meningkatnya suhu air laut dapat mempengaruhi perkembangan bakteri Vibrio cholerae yang menyebabkan kolera. Negara-negara berkembang di Amerika Latin dan Karibia seperti Haiti, Peru, Kuba, dan Kolombia rentan terhadap wabah kolera. Selanjutnya ada penyakit lime. Penyakit iklim mempengaruhi populasi tikus dan rusa yang menyebabkan inang pembawa bakteri Borrelia burgdorferi yang menyebabkan penyakit lime. Negara-negara berkembang seperti Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Swedia memiliki risiko tinggi terhadap peningkatan penyakit ini. Yang terakhir ada penyakit tular vektor. Perubahan iklim mempengaruhi distribusi vektor penyakit seperti nyamuk dan kutu yang dapat menyebarkan penyakit seperti Zika dan chikungunya. Negara-negara berkembang di Asia Selatan seperti India, Bangladesh, Pakistan, dan Nepal rentan terhadap penyakit ini. Next. Di sini ada upaya mitigasi perubahan iklim terhadap penyakit penular. Yang pertama itu melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat. Masyarakat mengajarkan masyarakat tentang keterkaitan antara perubahan iklim, penyebaran penyakit, dan cara perlindungan, termasuk kebersihan, pertanian berkelanjutan, dan pencegahan penyakit. Selanjutnya, pengelolaan lingkungan. Berupaya mengurangi pengaruh faktor lingkungan terhadap penyebaran penyakit dengan mengatur populasi vektor dan meningkatkan kondisi sanitasi lingkungan. Selanjutnya ada adaptasi perubahan iklim. Mengadaptasi praktik kesehatan masyarakat agar tahan terhadap perubahan iklim dengan strategi yang fleksibel dan infrastruktur tangguh. Yang terakhir ada pengembangan vaksin dan obat. Mendorong inovasi dalam penelitian vaksin dan obat-obatan untuk menangani risiko penyakit menular yang meningkat akibat perubahan iklim. Next. Di sini ada contoh upaya mitigasi terhadap penyakit menular. Yang pertama itu upaya dari pemerintah sendiri itu seperti promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih atau disebut PHBS. Yang kedua ada pengawas higien sanitasi air dan lingkungan, menyiapkan obat dan alat kesehatan yang memadai, dan yang terakhir ada kerjasama internasional dalam pertukaran informasi, sumber daya, dan pengalaman dalam menghadapi masalah kesehatan global yang terkait dengan perubahan iklim. Selanjutnya ada upaya dari masyarakat seperti menerapkan perilaku hidup bersih dan cuci tangan pakai sabun. Yang kedua ada penggunaan air bersih dan jaman sehat, pemberantasan jentik di rumah, sekolah, kantor, dan lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya, memakai kelambu atau lotion anti nyamuk di wilayah rawan atau endemis demam berdarah. Next. Di sini ada kesimpulannya, kesehatan global adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan dan mencapai kesetaraan kesehatan secara global dengan fokus pada pengendalian penyakit menular dan distribusi vaksin, diagnosis, serta obat-obatan yang efektif. Perubahan iklim yang dipengaruhi oleh faktor alam dan aktivitas manusia memiliki dampak signifikan pada penyebaran penyakit menular seperti malaria, demam berdarah, kolera, penyakit lima, dan penyakit tular vektor lainnya. Upaya mitigasi yang disarankan meliputi pendidikan masyarakat, adaptasi praktik kesehatan, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan vaksin dan obat-obatan. Langkah-langkah yang diambil baik oleh pemerintah maupun masyarakat sangat penting dalam mengurangi risiko dan dampak perubahan iklim terhadap
penyakit menular. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah melakukan presentasi. Karena waktunya mau habis, di sini saya mewakili Pak Hadi ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah masuk Zoom pada hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak didengar. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih ya, wabarakatuh. Bu. Makasih ya teman-teman. Nah,